Ya Tuhan, kami semua memuji kejayaan tangan-Mu, sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat kanak-kanak patah lidah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi suster dan seluruh umat yang ada di dalam gereja dan yang ada di rumah yang berkesempatan mengikuti misa pada pagi hari ini, hari yang keempat dalam oktav Paskah. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama berbicara tentang pengalaman akan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama ketika ia belum disalibkan. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur bersama dengan Ibu Meli Sentosa dan Merlin Santosa yang sama-sama berulang tahun pada hari ini. Mari dengan rendah hati terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu dan melahirkan kami kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu baik dalam iman maupun dalam karya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu
telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba, sapi dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai,
dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan wafat dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang telah kita dengar dengan sangat gamblang menceritakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang hidup kembali. Dikatakan ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Bahkan ia juga meminta makanan. Ya. Maksudnya apa cerita ini? Kiranya cerita ini mau menegaskan bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama sebelum disalibkan. Sekalipun sebetulnya ia sudah berada dalam realitas yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Karena itu ia disangka tadi hantu, ya kan? Nah, hantu itu kan sebetulnya tidak punya daging,
ya kan? Tidak bisa dirabah. Ya ceritanya begitu ya. Saya juga belum pernah lihat hantu ya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah lihat hantu ya. Saya sejak peristiwa 2 minggu yang lalu sering diganggu. Ya, diganggu saya, apa pastor tidak takut tidur di kamar. Ya. Saya bilang, kenapa saya mau takut? Iya. Nah, jadi di sini dikatakan Yesus yang hidup, yang bangkit, yang menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah Yesus yang sama sebetulnya. Itu yang dikatakan. Ya, dia memperlihatkan tangannya, memperlihatkan kakinya untuk menegaskan bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama yang mereka kenal sebelum Yesus bangkit, disalibkan. Dan lebih jauh lagi dalam bacaan pertama tadi, ya, di sana kembali ditegaskan bahwa Yesus yang diwartakan oleh para rasul, ya, adalah Yesus yang sudah lama diceritakan oleh para nabi, khususnya oleh Musa. Tadi dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Nah, ayat ini dikutip dari kitab Ulangan. Dan kitab Ulangan seringkali lagi dikutip oleh saudara-saudara yang berbeda paham dengan kita. Dan mengatakan yang dimaksud Musa itu adalah orang lain, bukan Yesus, ya kan? Bukan Yesus. Tapi di sini dalam kisah para rasul, ya, dengan sangat jelas ditegaskan bahwa nabi yang dimaksud oleh Musa, seorang nabi akan dibangkitkan, Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, adalah Yesus sendiri. Maka Yesus adalah pemenuhan janji Allah kepada Musa dan kepada para nabi. Maka marilah saudara-saudari kita semakin memahami kitab suci. Penting ya, semakin memahami kitab suci supaya kita semakin dapat melihat kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, yang intinya bahwa dalam perjanjian lama sebetulnya sudah dikatakan akan kedatangan Yesus. Yesus yang kemudian menjadi sama dengan kita manusia, bahkan sungguh-sungguh mengalami nasib malang kita sebagai manusia, mengalami kematian, tetapi kemudian ia bangkit mengalahkan kematian. Kita lanjutkan perayaan ini, semoga kita senantiasa setiap kali kita berkumpul kita merasakan kehadiran Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin.